¿Sabes que papá casi se muere esa noche? Yo sé que fuiste tú, mamá. ¿No es precisamente la muerte del viejo lo que estabas esperando? Rival Satriawan, Dia, Sai Puji, Denny, Herbal Sehat, Andres Vele, Mokhtar Solisa, Cigo Alves, Nita Halawa, Eva Sinta Cakes and Food, Munir Jans, Sang Penjelajah Pelosok Negeri, Murtani, Zebat, Umi Kalsum, PMI. Dan semua teman-teman dimanapun kalian berada, gua ucapin selamat datang kembali di Mister Film. Kita kembali ngelanjutin alur cerita film The Mosquito Coast, part ke-14, season 2, episode 7. Sekilas balik di episode sebelumnya. Melihat ibunya terusik oleh kedatangan Richard di Casa Roja, Charlie pun memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan. Dia menodongkan pistol ke kepalanya Richard, mengancam akan menghabisi nyawanya apabila Richard tidak menjauh dari keluarganya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nemuin alur cerita film ini, selesai nontonin ini silahkan kalian kepo-kepoin juga alur cerita dari episode sebelumnya. Sebelum videonya kita mulai, Mister Film wajib ingetin ke teman-teman semua kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Yang pengen ngasih support ke gua, kalian bisa pencet tombol terima kasih yang ada di samping tombol bagikan. Dan kalau kalian gak punya masalah dengan spoiler, yuk, mari kita mulai. Pada keesokan harinya, Margot bilangin ke Ali kalau dia sudah siap untuk menjebak Richard. Namun Ali berkata kalau dia masih juga merasa tidak setuju dengan rencana Margot itu. Ali meminta Margot supaya bersabar. Ali akan pergi menemui Guillermo. Ada sesuatu yang Guillermo inginkan dari Ali. When will you be back? I don't know what I'm gonna do. By our landlord. Be careful. See what I can do. Sementara itu, Guillermo pergi menemui adiknya. Ada sesuatu yang Andrea ingin bicarakan dengannya. Andrea bilangin terus terang ke abangnya kalau dia merasa tidak senang dengan perbuatan abangnya itu. Ayah mereka hampir saja mati gegara terkena serangan jantung. Andrea meminta supaya abangnya menyerahkan orang-orang yang telah menggagalkan acara investasi pembangunan lahan Casa Roja. Te has ganado todo el desprecio que tenemos por ti. El desarrollo se va a construir. No importa qué locuras hagas. Escúchame. Era que se meta con este proyecto, lo va a pagar. Suenas como una white tina perfecta. Y mejor vete ya. Papá va a venir pronto. Morning. Good morning. Where you going? Doing a favor. The guy that owns the land. Ketika Ali baru saja hendak pergi menemui Guillermo, tiba-tiba saja Dina menghampirinya. Dina bilangin ke ayahnya kalau dia sudah mengetahui semuanya. Dina sudah tahu kalau ibunya adalah seorang teroris. Ketika ibunya dan Richard meledakkan sebuah bangunan, tanpa sengaja mereka berdua membunuh seorang wanita tak bersalah. You've let me blame you. Yeah, you don't think I fucking know that? You've let us blame you. I mean, all these years I've been blaming you. Perfect age to start hating not just one, but maybe both parents. Also, Dina kemudian bilangin ke ayahnya
kalau dia dan Charlie baru tahu kalau selama ini ibu mereka membiarkan mereka berdua menyalahkan ayahnya atas segala keadaan yang telah menimpa mereka. Tentu saja ini tidak adil untuk ayahnya. Dia dan adiknya baru tahu tentang apa sebenarnya yang telah terjadi. Pada awalnya, Ali mengira kalau Dina meminta maaf kepadanya. Namun, bukan itu sebenarnya yang ingin Dina sampaikan. Setelah mengetahui perbuatan ibunya, kini mata Dina benar-benar terbuka. Dia dan adiknya adalah korban dari perbuatan kedua orang tuanya. Mereka berdua kehilangan kesempatan untuk hidup dengan normal, gara-gara keegoisan kedua orang tuanya. Everyone's fucking acting like it. Or you both saying you love us. I'm not sorry for anything. And that makes it a tough position to argue again. Dina bilang kalau dia sudah muak dengan semua keadaan ini. Dia memutuskan untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Go. And it locks behind you. Want to go to college? That's great. Happy for you, honey bear. Best of luck with that. What a cool adventure you're about. Get soaked with your girlfriends on the weekends. You're all grown up. So happy for you. Safe travels. Fuck you. Ali kemudian berangkat pergi menemui Guillermo. Dina menghampiri Charlie yang tampak sedang sibuk dengan teman-temannya. Sebenarnya Dina bermaksud untuk mengajak Charlie bersama-sama berdua meninggalkan orang tua mereka. Namun, sebelum Dina sempat mengutarakan maksudnya itu, Charlie keburu bilangin ke Dina kalau dia sangat suka dengan tempat ini. You have friends. Yeah, I do. I really like it here, Dina. Did you talk to Dad about what we know? Did you make him mad? Yeah. Made a big fight. Mendengar perkataan Charlie, Dina pun langsung mengurungkan niatnya. Jauh di dalam hatinya, Dina sadar kalau ini mungkin adalah sebuah perpisahan. Ketika Ali sampai di tempatnya Guillermo langsung berterus terang kepada Ali kalau dia ingin Ali menyerahkan Sandpiper kepadanya. Sandpiper adalah program komputer yang ditemukan oleh Ali, di mana dalam program tersebut terdapat sebuah algoritma yang dapat memprediksi arah pergerakan burung. Dengan sedikit modifikasi, Guillermo dapat memanfaatkan program yang Ali ciptakan itu untuk menyelundupkan narkobanya. Guillermo sudah menyiapkan semua data yang Ali butuhkan untuk ditambahkan ke dalam algoritmanya. Dia bahkan sudah memperkerjakan seseorang yang bernama Caleb untuk membantu Ali memodifikasi programnya itu. Big fan of your early work. Many have tried to replicate it. Job done. Go about your life at Casa Roja. I'd love to get my hands on your Rosetta Stone. Live it up. Berada pada posisi di mana nyawa keluarganya dipertaruhkan, Ali pun tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan Guillermo. Namun, Ali menolak bekerja sama dengan Caleb. Dia akan memodifikasi program itu sendirian. Thing is mine. I created it. No one else. Just me. You sure about this? Guillermo kemudian membawa Ali menuju ke sebuah ruangan rahasia. Di tempat itu, Ali harus menyelesaikan programnya dalam waktu 72 jam.
Kalau enggak, keluarganya bakalan dibunuh sama sang kartel. You know all your routes, who's involved. Put your brain to good use and show me. You've got 72 hours. 72 hours goes mighty fast. Sure hope you didn't talk yourself into a real pickle up there. Sementara itu di Casa Roja, tiba-tiba saja Margot disamperin sama Richard. Richard ngasih tahu ke Margot kalau Charlie menodongkan pistol ke kepalanya. He had a gun. He threatened me. Selain itu, Richard juga menjelaskan kepada Margot tentang maksud kedatangannya di Casa Roja. Richard meminta supaya Margot ikut dengannya. Dia ingin memperlihatkan sesuatu kepada Margot. Someone. Fuck it. Are you coming? Just to know why I'm here. Right? Here. Put this on. Margot sangat terkejut dengan apa yang disaksikan oleh kedua matanya. Area ini yang tadinya adalah hutan yang hijau, kini berubah menjadi sebuah lahan tandus. Ekosistem di sekitar tempat itu dihancurkan untuk didirikan perumahan. We did make a difference, you and I. They stopped genetic modified material from entering the food chain. We were a good team. It's just hard for me to admit that we made a difference. Tidak lama kemudian, terlihat dua buah mobil berjalan memasuki area proyek. Richard lalu bilangin ke Margot kalau itu adalah developer dan kontraktor dari proyek ini. Namanya adalah Andrea, dan dia adalah adiknya Guillermo. Andrea Bautista and Carter Albright. The developers. Sesuatu kembali terjadi di Casa Roja. Isela tiba-tiba saja membunyikan bel tanda bahaya. Semua orang pun langsung bersembunyi di rumahnya masing-masing. Setiap beberapa lama sekali, para penyelundup narkoba akan singgah di tempat mereka untuk mengambil apapun yang mereka butuhkan. Para penyelundup ini adalah anak buahnya Guillermo, dan Isela tidak dapat berbuat apapun mengenai permasalahan ini. Es para mantener la seguridad y que todos estén bien. Venga tu madre. ¿Te parece? Habla con Guillermo. Ketika Richard dan Margot dalam perjalanan pulang, mereka singgah ke SPBU untuk mengisi bensin mobilnya. Margot kemudian minta duit sama Richard. Dia bilang ke Richard kalau dia ingin membeli air minum. Pada saat Margot membayar belanjaannya, tiba-tiba saja dia melepaskan cincin kawinnya. Margot kemudian nawarin cincin kawinnya itu untuk ditukerin sama handphonenya kasir SPBU. Margot dan Richard sampai di Casa Roja tepat ketika para penyelundup baru saja hendak pergi dari sana. Tidak lama kemudian, Ali pun juga pulang ke rumahnya. Ali menyadari kalau Margot tidak mengenakan cincin kawinnya.
Margot pun langsung ngejelesin ke Ali kalau cincinnya itu dia tukerin handphone demi untuk melancarkan rencana mereka. Buenas noches. Esta ceremonia, todos cometemos errores, excedemos, en la que quemamos nuestros pecados. Debemos trabajar en estas fallas. Pada malam hari itu, warga Kasaroha semuanya berkumpul untuk menyaksikan pembakaran patung Judas. Di mana kita semua tahu kalau Judas digambarkan sebagai sosok dari seorang pengkhianat. Dalam pidatonya, Isela kembali mengingatkan kepada semua orang yang tinggal di Kasaroha, kalau masing-masing dari mereka semuanya adalah orang-orang yang dikhianati oleh bangsanya sendiri. Mereka diasingkan karena menolak untuk tunduk kepada kejahatan. Mereka semua adalah pemberontak, para buronan yang dicari oleh negaranya. Mereka semua berkumpul di tempat ini untuk mencari sebuah perlindungan dan keselamatan. Dalam upacara ini, mereka semua akan membakar dosa-dosa yang pernah mereka perbuat di dalam hidupnya. Di mana patung ini adalah sebuah simbol dari seorang pengkhianat yang sedang terbakar. Sementara itu di dalam rumah, terlihat Ali sedang duduk sendirian, memikirkan sebuah rencana. Ketika Ali sedang memodifikasi program sandpaper-nya, dia menemukan sebuah dokumen yang dapat menyelamatkan keluarganya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.